Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri atas bintang terang dengan NIM 122-20001 dan saya sendiri Syifa Ramadhani dengan NIM 122-20008. Di sini kami akan mempresentasikan tentang batuan sedimen karbonat. Next. Batuan sedimen. Nah, ini yang pertama yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk oleh endapan dan sementasi yang bisa terjadi di permukaan bumi dan di bawah tanah atau di dalam air. Pada dasarnya, batuan sedimen terbentuk akibat proses sedimentasi. Next. Nah, jadi berdasarkan tempat pengendapannya, batuan sedimen ini terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada sedimentasi secara terestrial. Nah, batuan sedimen terestrial ini adalah batuan sedimen yang proses pengendapannya ini berlangsung di daratan. Jadi biasanya diakibatkan dari terbawanya material tersebut oleh adanya pengaruh dari tenaga angin. Kemudian yang kedua ada batuan sedimen marin. Batuan sedimen marin ini di mana proses pengendapannya itu berlangsung di laut. Nah, untuk sedimentasi marin ini biasanya terjadi akibat adanya air pasang surut. Jadi pada saat air pasang itu membawa suatu material, kemudian ketika airnya surut kembali, nah material tersebut akan mengendap. Dan pada pengendapan ini terjadi secara terus-menerus, kemudian sehingga material yang tadinya hanya sedikit, itu lama-kelamaan akan bertumpuk menjadi banyak. Kemudian selanjutnya ada batuan sedimen fluvial, di mana pengendapannya ini berlangsung di sungai. Dan yang terakhir ada sedimen glasial, yang proses pengendapannya berlangsung di daerah es atau salju. Next. Nah, untuk secara umum, proses kejadian batuan sedimen ini melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu berawal dari batuan lain, kemudian dia akan mengalami pelapukan sehingga ia akan menjadi butiran-butiran batu. Jadi bisa dikatakan bahwa pelapukan ini adalah perubahan atau penghancuran dalam batuan. Kemudian yang kedua ada sedimentasi. Nah, selanjutnya ini di mana akan terjadi erosi, kemudian material tadi akan mengalami pengendapan yang ditransport, baik itu oleh angin, air, atau yang lainnya pada suatu cekungan. Kemudian sedimen menjadi batuan sedimen dengan melalui proses, yaitu proses diagenesa, di mana material tersebut akan mengalami kompaksi atau pemadatan dan akan terlitifikasi menjadi batuan sedimen. Next. Nah, batuan sedimen itu terbentuk melalui beberapa proses, salah satunya yaitu dengan adanya pertumbuhan organisme yang memiliki material kerangka yang keras bisa menjadi suatu batuan yang biasa dikenal sebagai batuan karbonat. Next. Nah, apa sih batuan sedimen karbonat itu? Jadi, sedimen karbonat itu adalah jenis batuan dengan kandungan material karbonatnya itu lebih dari 50% yang tersusun atas partikel karbonat plastik yang tersemenkan. Batuan karbonat itu tidak hanya terdiri atas batu gamping saja, namun juga termasuk batuan lainnya yang memiliki kandungan mineral karbonat lebih dari 50%. Next. Nah, untuk lingkungan pengendapan batuan karbonat, itu terdapat beberapa syarat-syarat khusus, diantaranya yaitu dasar laut yang relatif datar dan stabil, kemudian kedalaman laut yang dangkal, suhu airnya relatif hangat, lebih kurangnya itu 38 derajat Celcius, kemudian ombak yang tidak terlalu besar dan tidak ada arus yang kuat. Next. Nah, diagenesa batuan karbonat. Jadi, selama pembentukannya, batuan karbonat ini akan melalui serangkaian proses-proses yang disebut sebagai proses diagenesa, di mana akan terjadinya perubahan, baik itu perubahan secara kimiawi maupun mineralogi, dan selanjutnya dia akan mengeras menjadi suatu batuan karbonat.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh bintang terang. Oke, terima kasih kepada Sipa. Selanjutnya masuk ke pembahasan pada pembentukan batuan karbonat. Terdapat beberapa diagenesa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dissolution atau pelarutan, atau juga bisa disebut peleburan, di mana adanya penipisan pada lapisan batuan sedimen, terutama untuk batuan yang mengandung mineral karbonat, itu sangat mudah larut. Jadi, dari pelarutan ini akan menghilangkan semen yang ada pada batuan sedimen tersebut dan menjadikannya butiran. Yang kedua ada cementation atau sementasi atau juga penyemenan. Nah, butiran dari sedimen itu direkatkan oleh material lain yang berasal dari air tanah ataupun hasil pelarutan mineral di dalam sedimen itu sendiri. Yang menjadi material semen ini bisa berupa karbonat, silika, atau oksida. Yang terakhir ada chemical compaction atau kompaksi kimia. Jadi pada proses ini akan ada banyak mineral yang hilang yang terjadi akibat erosi sehingga akan ada pergantian mineral yang baru untuk menggantikan kekosongan mineral yang hilang. Selanjutnya berdasarkan hasil klasifikasi, ada beberapa tipe pori yang sering muncul di batuan karbonat, yaitu ada intrapartikel, itu merupakan porositas yang terdapat di dalam fragmen penyusun batuan karbonat. Terus ada moldy, porositas yang terbentuk akibat larutnya fosil cangkang sehingga menyebabkan rongga. Ada fugi atau fagi, merupakan porositas yang terbentuk karena larutnya fitur berukuran besar seperti makrofosil sehingga menghasilkan lubang besar. Dan juga ada fraktur, merupakan porositas yang terbentuk karena adanya kekar yang disebabkan oleh runtuhan yang berhubungan dengan pelarutan longsoran atau tektonik. Dengan melihat tipe pori fraktur ini, berarti ada pengaruh tektonik pula pada tipe pori batuan karbonat. Selanjutnya ada contoh mineral karbonat, yaitu ada aragonit, kalsit, dolomit, seperti pada gambar yang tertera. Dari beberapa contoh mineral karbonat tersebut, mineral kalsit adalah contoh mineral yang dominan terkandung di dalam batu gamping. Dan ada ciri-ciri batu gamping. Batu gamping atau kapur terbentuk dari cangkang binatang lunak seperti siput, kerang, dan binatang laut yang telah mati. Rangkanya yang terbuat dari kapur tidak akan musnah, tapi memadat dan akan membentuk batu kapur. Ciri-ciri batu gamping ini yaitu agak lunak, berwarna putih keabu-abuan, serta membentuk gas karbon dioksida jika ditetesi asam. Selanjutnya ada beberapa jenis batu gamping, yaitu chalk. Merupakan sebuah batu gamping lembut dengan tekstur yang sangat halus, biasanya berwarna putih atau abu-abu. Batuan ini terbentuk terutama dari cangkang berkapur organisme laut mikroskopis seperti foramifera atau dari berbagai jenis ganggang laut. Yang kedua ada coquina, merupakan sebuah batu gamping kasar yang tersemenkan, yang tersusun oleh sisa-sisa cangkang organisme. Batuan ini sering terbentuk pada daerah pantai di mana terjadi pemisahan fragmen cangkang dengan ukuran yang sama oleh gelombang laut. Yang terakhir ada Fossiliferous limestone, merupakan sebuah batu gamping yang mengandung banyak fosil. Batuan ini dominan tersusun atas cangkang dan skeleton fosil atau organisme. Satu kesimpulan, yaitu batuan karbonat adalah batuan sedimen dengan kandungan material karbonat lebih dari 50% dan melewati beberapa proses diagenesa yang dapat menyebabkan perubahan kimiawi dan mineralogi untuk selanjutnya mengeras menjadi batuan karbonat. Salah contoh batuan karbonat adalah batu gamping yang kaya akan mineral kalsit. Selanjutnya ada beberapa sumber yang kami ambil seperti yang tertera pada gambar tersebut. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.